the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Jepang sudah menyerah. Bung Karno harus tahu ini. Bung. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung, Jepang telah menyerah. Kami minta Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi bukankah sudah ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua? Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu apa saja yang diperlukan untuk dipersiapkan. Kami atas nama Golongan Muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Karena PPKI merupakan bantuan dari Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan adalah hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon undur diri. Selamat malam, Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda kemari? Sekarang malam ini juga kita kobarkan revolusi. Ribuan tentara bersenjata sudah siap mengepung kota dengan masuk mengusir tentara Jepang. Kita harus merebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat terjadinya suatu pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini potong leher saya, seretnya saya ke pojok itu, dan potonglah malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Tenang, Bung. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menang Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi pemimpin kita ini. Jika saudara tidak setuju apa saya katakan dan mengira bahwa saudara sudah sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan itu sendiri? Mengapa saudara menyuruh Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita sendiri yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik di Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat sehingga jika kita bertindak salah akan terjadinya pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak akan cukup kuat untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba kamu perlihatkan kepada saya, mana bukti kekuatan yang telah diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapatkan bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak berdiri di atas kekuatan sendiri. Usul golongan murah tetap kami tidak bisa terima. Karena kurang perhitungan dan takut banyak korban jiwa dan harta. Para golongan tua tetap berpegang teguh untuk tidak memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras untuk tidak menyetujui usulan kita. Apalagi mereka berdua tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, saya mengusulkan dengan mengasingkan mereka berdua keluar Jakarta untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang. Apa kalian setuju? Tapi yang saya bingungkan, mau dibawa kemana mereka? Bagaimana kalau kita membawa mereka berdua ke Rengas Dengklok di Karawang? Karena di sana tempat pemusatan tentara PETA yang keamanannya terjamin. Benar, saya setuju dengan pendapat kalian. Bagaimana jika Sudan Choi Singgi saja yang memimpin rencana ini? Saya setuju, karena Sudan Choi Singgi merupakan salah satu dari anggota PETA. Ya benar, saya juga setuju. Baiklah, jika kalian semua setuju. Bersiaplah Bung, sudah tiba waktunya.
Revolusi berada di tangan kami, dan kami memerintahkan Bung. Jika Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Di Saigon, saya sudah memikirkan seluruh pekerjaan ini untuk dilanjutkan di tanggal 17. mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya seorang yang percaya dengan mistik. Saya tidak dapat menerangkan dengan pemikiran akal mengapa tanggal 17 lebih memberikan keuntungan kepada saya. Tetapi di dalam benakku, tanggal 17 adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka yang suci. Pertama-tama, kita sedang berada di bulan suci Ramadan, waktu kita sedang berpuasa. Berarti ini saat yang suci bagi kita. Tanggal 17 besok adalah hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Muslim sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian tanggal 17 bukanlah buatan manusia. Apa Anda tahu di mana keberadaan Soekarno dan Hatta sekarang? Cepat, beritahu di mana Soekarno dan Hatta sekarang. Gerakan kemerdekaan harus diperjuangkan, bukan sebagai upah yang diterima dari orang lain, meskipun harus dicapai dengan kekerasan. Rasanya tidak arif jika kalian menahan tokoh nasionalis itu. Tidak arif bagaimana? Kami sudah mencoba meyakinkan mereka, tapi mereka tetap saja menolak. Bawa dulu mereka ke Jakarta, kita akan segera memproklamasikan kemerdekaan. Ya sudah kalau begitu, Yusuf Kunto akan membawamu ke sana. Baiklah. Mengapa Anda datang kemari? Saya ingin menjemput Bung Karno dan Bung Hatta segera kembali ke Jakarta agar bisa menyelesaikan proklamasi. Baiklah, tetapi Anda harus menemui Mayor Subeno terlebih dahulu. Kami datang untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta serta membawa mereka kembali ke Jakarta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Apakah Anda mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum tengah malam? Tentu saja hal itu tidak mungkin. Dan Soekarno-Hatta juga harus kembali dulu untuk rapat kilat dengan panitia persiapan lainnya di Jakarta. Bagaimana kalau pukul 6 pagi besok? Saya akan berusaha sedapat-dapatnya. Kami mungkin selesai pukul 6. Tetapi menjelang tengah hari, besok kami pasti telah siap untuk memproklamasikan. Jika tidak, bagaimana? Mayor, jika segala sesuatunya gagal, sayalah yang memikul tanggung jawabnya. Dan Mayor bisa menembak mati saya. Ada apa tuan-tuan mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud ingin menanyakan apakah benar tentang menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Memang benar berita tersebut, tetapi kami masih merahasiakannya agar tidak terjadi kekacauan. Sekarang kami bingungkan para pemuda terus mendesak untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat hal ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau boleh kami ingin meminjam rumah Anda. Kami telah sepakat apabila berita itu benar, kami secepatnya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, silakan gunakan tempat ini sesuka kalian. Saya izin istirahat dulu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir
bagaimana proklamasi itu harus diumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan seluruh pelosok dunia. Rakyat Jakarta dan sekitarnya telah disuruhkan untuk datang ke lapangan Ikada pada tanggal 17 Agustus untuk mendengarkan proklamasi kemerdekaan. Tidak, lebih baik dilakukan di tempat kediaman saya saja, di Pegangsaan Timur. Pekarangan di depan rumah saya sangat luas untuk ratusan orang. Untuk apa mencari-cari insiden? Oleh karena itu, saya harap saudara-saudara sekalian hadir di Pegangsaan Timur 56 sekitar pukul 10.00 pagi. Latif Hendra Ningrat melapor, rakyat sudah berkumpul. Apakah Bung sudah siap? Apakah Hatta sudah datang? Belum. Saya tidak akan keluar sebelum Hatta datang. Bagaimana Bung? Apakah Anda sudah siap? Siap. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhirnya nutup mata, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.